Jadi sidang di Peradi bukan hanya yang kemarin yang terakhir putusan ya, dari awal pun kita sudah protes keras terhadap ketua majelisnya, karena sepertinya ketua majelis pun di awal itu sudah berat ke sebelah, dan juga dia tidak banyak menguasai materi hukum ya, dia tidak banyak mengetahui masalah kode etik. Makanya saya bingung kok ketua umum Pak Oto itu menunjuk dia sebagai ketua majelis ya. Cuman dia, kalau saya lihat pribadi, ini orang sakit jiwa ya, nggak ngerti tapi dia mau menerima tanggung jawab, sehingga ya hasilnya amburadul. Ini bisa pecah Peradi pasti, karena saya pun juga nggak terima atas putusan itu, teman-teman pun juga tidak terima, banding ya. Apalagi Pak Partai kan memang bukannya Paradiso, terus Pak Tommy Siotang pun bukan Paradiso, dia KAI, Kongres Advokat Indonesia. Pak Partai itu peradinya Pak Juniper, dia pun juga di skorsing 3 bulan, kan aneh. Jadi memang ketua majelis nggak punya otak ya, bilang bodoh ya. Saya itu berani mengatakan ini karena memang dari sejak awal kita udah protes ya. Nah hasilnya kemarin itu pun kita protes keras, makanya kita banding dan kita tinggalkan memang virtualnya itu, Zoom-nya itu kita tinggalkan, karena memang kok bisa berat sebelah, yang sebelah sama sekali tidak dikenakan sanksi, kok malah kita yang dikenakan sanksi skorsing. Ini kan namanya ketua majelis dengan timnya kali memang otaknya agak miring ya, sakit jiwa yang saya bilang. Makanya ketua umum mengangkat itu udah salah, dan berikutnya juga begitu juga orang-orang itu juga, ini orangnya itu juga nih, hanya mengintip kesalahan advokat. Makanya saya himbau advokat muda ya, berpikir ya, kalau seperti ini kalian akan dipecundangi ya, kalian akan dijolimi oleh majelis hakim seperti ini, karena dia merasa kalau dia sudah hakim dan dia jadi hakim seterusnya. Dia begitu hari ini menyidangkan kita, besok tuh udah sama seperti saya, pengacara. Saya kan nggak ngerti, tapi yang jelas ketika seseorang menerima kuasa dalam case ya, dalam case perceraian, ini kan privasi rumah tangga orang ya. Inilah yang diekspos oleh Hotman Paris keluar ya. Terus kalian datang media ke kami menanyakan bagaimana komentar Bapak sebagai kuasa Pak Hotman Sitompul menanggapi berita ini. Ya kita tanggapin kan. Kita kan cuma seputar-seputar itu aja. Di sana komentar, kita diminta tanggapannya. Di sana komentar, kita diminta tanggapannya. Inilah yang menjadi laporan kita kepada Dewan Kehormatan Peradi untuk orang ini yang case-nya privacy ya, tapi diekspos di publisitas ya, kayak press release ya. Kan di seberang sana kan selalu mengundang media kan, kita nggak pernah mengundang media resmi. Bagaimana apa yang harus kita sampaikan mengenai klien kita. Tapi kan ketika media datang ke kita jelaskan ya, bahwa apa yang dikatakan Hotman Paris itu tidak benar, ya benar begini-begini, yaitu salah satunya kalau seseorang menerima kuasa dalam hal untuk minta bercerai ataupun pembagian harta itu kan sebenarnya sesudah perceraian. Nah, minta perceraian di pengadilan, di peradilan umum pun itu dimediasi dulu dan sidangnya tertutup. Kalau kawan ini kan diekspos. Eksposnya itulah yang media tanya ke kami, kita komentarin. Nah, itulah yang kita sampaikan ke Dewan Kehormatan Peradi. Tetapi Dewan Kehormatan Peradi nggak nyambung gitu, sehingga memutusnya seenak jidatnya gitu. Tapi tunggu, semua juga ada anunya, ada karmanya lah kalau saya bilang ya. Tidak hanya mereka yang melaporkannya, yang memutus pun akan kena karma. Kita dinyatakan banding saat itu juga.
Ini jadi ketika sidang putusan itu kan media kan sudah resmi diundang pagi-pagi. Saya juga dapat tuh tembusannya, chatnya, WA-nya bahwa akan ada sidang putusan. Hotman Paris kan udah mengundang media resmi. Dari situ udah kelihatan ya, dipecundangi ya, kalian akan dijolimi oleh majelis hakim seperti ini. Karena dia merasa kalau dia sudah hakim dan dia jadi hakim seterusnya, dia begitu hari ini menyidangkan kita, besok tuh udah sama seperti saya, pengacara. Nah, jadi dia tidak mempunyai kapasitas sebagai hakim yang seperti kita tahu pada umumnya. Ya berat sebelahnya kan kita lihat kok di sebelah tidak kena skorsing, padahal kalian itu media datang menanyakan tanggapan mengenai pembicaraan orang sebelah. Ya, baru kita tanggapin. Karena kita tidak tahu seperti apa di awalnya cerita ini. Atau media datang menanyakan, bagaimana tuh Hotman Paris kok bilang begini-begini, baru kita komentarin. Nah, di dalam putusan itu semua udah kita jelaskan asal muasal awal muawalnya. Ya, tahu-tahu kita dikenakan sanksi yang ini tidak dikenakan sanksi dan kita yang melaporkan pertama. Hotman Paris yang melaporkan kedua, ya, tahu-tahu mereka sebelah ini bebas, kita yang dikenakan sanksi. Inilah yang namanya majelis hakim sakit jiwa. Ya. Kalau di peradilan umum, kalau hakim menyimpang ataupun melanggar kode etik, maka kita bisa melaporkan ke komisi yudisial selain banding ya atas putusan hakim ya. Tapi di peradilan ece-ece ini kita hanya banding ya. Kita tidak ada komisi yang mengawasi para kelakuan majelis hakim ini. Dia mau menegakkan kode etik, justru melanggar kode etik.